Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini masih diberikan taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam beramal soleh meskipun masih ketika baru kita terbangun dari tidur kita. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Jalan yang harus ditempuh. Yang pertama ialah sahihul maqsud wa sahihut thariq. Sahihul maqsud yakni dia memiliki tujuan yang benar. Setiap manusia itu tujuannya cuma satu, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Anda seorang muslim, insya Allah itu termasuk seseorang yang sudah benar kemana dia akan menuju. Namun terkadang status muslim ini yang dia tidak bisa atau belum tentu benar tujuannya. Kenapa? Sudah muslim tapi lalai dari tujuannya. Melaku ngulon terus pokoknya nanti masih pokoknya ngulon ngomong dan ngulon kabeh. Nah, saat kita tujuannya itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin ya. Saya berdiri, saya duduk di sini, ya insya Allah tujuannya karena Allah. Jenengan duduk di depan saya ini juga niatnya, tujuannya karena Allah ya. Sholat tadi, jangankan ibadah yang mahdhah, ibadah yang ghairu mahdhah pun demikian. Mungkin nanti sing biasane liburin mboten patokan tanggal nggih. Kados kula. Ya udah dia pergi ke tempat kerja. Kenapa? Ya karena tujuannya karena Allah. Karena dia seorang kepala keluarga, nggak ada kewajiban harus memenuhi nafkah anak istri, ya harus kerja. Maka saat niat kerjanya ini karena Allah, insya Allah juga diganjar. Enak toh, wis entuk duit, ganjaran sisan. Ya. Karena niatnya yang bagus, diberkahi, barokah. Demikian istri saat tujuannya benar karena Allah, nggih resik-resik omah, nggih ngopeni anak niku nggih enteng insya Allah. Dan diganjar, tidak sekedar nyenengne bapak tapi juga diganjar, diberikan ketenangan, sakinah ya, dan selainnya. Yang kedua, jalan keselamatan ialah sahihut thariq, benar jalannya. Jadi jangan sampai seorang muslim itu sudah punya jalan sendiri yang Allah tetapkan, siratal mustaqim ya, ghairil maghdub alaihim waladdallin, yang tengah jalannya seorang muslim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yakni jalan-jalannya orang Yahudi. Jalannya orang Yahudi punika napa? Malas beramal ya. Punya ilmu tapi malas ngamalke. Atau tidak seperti orang-orang dhalin, orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasara. Beribadah penting niatnya apik tapi tata caranya sesuai hawa nafsunya ya, mengubah syariat ya. Maka ini yang perlu diperhatikan dari nasihatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah kita lanjutkan dengan kitab Al-Fadhail, yakni kitab keutamaan yakni fadhailul a'mal, keutamaan dari amalan-amalan. Ini sengaja kita tidak urutkan sesuai judul per bab dalam kitab ini
ya sesuai dengan apa kondisi ya. Kita baca sesuai apa yang kita butuhkan dan kondisi kita. Dan tujuan kita membaca Fadhil Amal insyaallah apa? Karena yang belum tahu supaya tahu keutamaannya. Ya, amalan ini. Yang sudah tahu biar lebih semangat lagi. Ya. Insyaallah ringan. Fadhil Amal itu ringan insyaallah pembahasannya enggak jelimet ya. Penting apa? Kita biar bisa apa? Nambah semangat. Kula panjenengan sami napa? Baca kitab Fadhil Amal punika. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan-keutamaan babu fadli qiraatil Quran. Nah, niki sing bab ternyata yang beliau pilih, Imam Nawawi pilih itu ternyata bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Pun saking judul bab mawon niki pun maringi pangertosan, maringi pawartos bilih napa tiyang muslim punika nek rasa maca Quran rugi napa badhe rugi. Lah piye Mas belajar dimulai pumpung masih hidup langko nek ternyata mati urung iso Mas ya penting kan pun jalani. Jenengan perhatikan nggih, Allah niku tidak pernah melihat hasil. Jenengan arep mondok, anak mondok teng pondok tahfidz Quran, Allah tidak melihat iki engko rampung 30 juz ndak. Atau seseorang menikah, Allah tidak melihat wongko nikah dari sang dengan dia sampai cerai mati. Tidak melihat itu. Tidak melihat hasil intinya. Beda dengan kita kalau bekerja sama orang. Ya kudu enek hasile. Ya. Nek macul sawahe sebau ya kudu rampung sebau. Traktor nggih ngoten, tandur nggih ngoten, ra oleh separuh-separuh. Ya. Tapi kalau Allah itu yang dilihat bukan hasil, napa? Proses. Jenengan wis duwe niatan arep ngapalne Quran 30 juz padahal umur sudah tahun. Padahal ora iso maca Quran tapi wis duwe niat ngapalne Quran. Lah mati. Duwe niate dina Selasa, Ahad mati. Allah akan tulis penuh dia sebagai seorang yang menghafal Quran 30 juz. Sudah ada niat. Ya, ini penting ya. Ya, sinau ya. Kita baca di yang pertama an Abi Muhammad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Umamah, beliau pernah mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah kalian Al-Quran. Nah ini perintah ya, bacalah kalian Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya dulu ketika di dunia. Teng akhirat niku berat. Nggih. Dadose nembe dibangkitne niku pun kena, jangankan dibangkit nggih. Nembe manusia niku dicemplungne teng kubur niku pun ada azab. Azab kubur naudzubillah. Ya, ketika di hadis disebutkan ketika seseorang itu dikuburkan maka 10 langkah terompah yang berjalan menuju pulangnya orang yang ziarah tadi, maka datanglah 2 malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan, kejem lagi, tidak punya rasa belas kasih, munkar nakir. Sudah nek mboten saged menjawab pertanyaannya nggih digodho, digebuk kalih palu dari besi, nek dipukul menjerit dan terdengar seluruh penduduk bumi kecuali 2, kecuali kecuali apa? Jin kalih manusia. Jadi ini terdengar Pak, seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Melone enek pitik nih kalau, jenengan sing enek maca cedak kuburan mboten niki. Kuburan tengah sawah apa tengah kampung?
Beda-beda nggih. Indonesia niku benten-benten nek kuburane sing kayak tengah sawah, enten sing tengah kampung nggih enten. Kadang pitik niku mboten enten sebabe, sik dhewe ya tenang-tenang wae. Golek pangan iki lho, golek pakan nang kuburan niku. Wa moro-moro iso mabur kabeh mlayu lah niku kan kadang mboten enten menapa jane. Ya, terkadang kaget karena mungkin suara sohibul qabr tadi. Na'udzubillah. Hikmah kenapa Allah tidak memperdengarkan suara orang yang menjerit karena digebuk tadi, dipukul oleh dua malaikat tadi, hikmahnya ialah menjaga kehormatan keluarganya. Na'udzubillah nih. Na'udzubillah. Umpamane enten wong jenenge Rebo ngono lah. Rebo niki mboke mati. Mboke ra tau salat e. Jane KTP nggih Islam. Lah mati dikuburke. Sing mati ya sedina niku nggih namung niku, mbok Rebo niku. Cobi umpamane manusia iso dengar. Bar siang niku dikubur, sore niku wong kabeh do krungu. Lah ku piye? Wah, mbokmu Rebo, mbokmu digebuk malaikat. Akhirnya apa? Ini keluarganya kan malu. Ya, malu. Niku hikmah kenapa tidak diperdengarkan. Mengke dereng dibangkitkan. Nggih. Enten sing dibangkitkan niku seperti orang yang kesurupan. Karena apa? Dulunya makan riba. Enten sing mlakune biring sisih. Nah, niki biasanya sinten Bu sing mlaku biring sisih niki? Tiyang kakung sing pripun? Napa? Nek wong bangkit dari kuburan menuju nanti padang mahsyar, niku enten tiyang mlakune biring mergo ngapa? Bojone luwih sangka siji tapi mboten adil. Adil dalam masalah pembagian nafkah, nggih. Adapun pembagian rasa kasih sayang niku mboten saged. Niki tabiat mboten saged diatur, nggih. Nah, wong bojone loro, sitoke Senin teko Rebo, sitoke Kamis teko Setu. Wah, supaya Senin teko Rebo kudu isi nggone si A berdolan ngene si B wae. Lan iki enggak adil ya. Enggak ada keperluan. Nanti biring nggih. Tapi kalau cintanya itu lebih cinta yang satu karena yang satu masih muda itu wajar. Lebih cantik ini wajar. Yang penting aja dituduh-tuduh nih. Dirahasiakan. Tabiat karena apa? Sami jenengan mang jujur. Jenengan putrane papat mesti enten sing diluweh tresnane salah siji, mesti. Buh, ini kok karena Allah memberikan fitrah itu. Ya. Belum nanti dibangkitkan mungkin nunggu di padang pasar itu nunggu bangun sangat ya. Matahari didekatkan sampai datang ke nabi hampir seluruh nabi nggak bisa ngasih syafaat. Ini ku mboten syafaat ben mlebu surga dereng nembe syafaat bendang diadili ngenten lho. Istilah arek ujian napa sidang. Sidang kecekel polisi terus sidang lho. Ajeng jikok SIM niku, apa jikok STNK. Niku dereng dang dimulai-mulai sampai datang hampir ke seluruh nabi pilihan niku, ya. Tidak ada yang bisa ngasih syafaat. Kecuali apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi itu punya doa mustajabah. Tapi ada satu nabi yang doanya itu ditahan sampai hari kiamat, ya, khusus untuk ngasih syafaat nantinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sayangnya nabi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun digunakan doanya ketika di dunia dulu. Ya, Nabi Muhammad ditahan. Ya. Pokoknya berat. Lah, seumpama ini tiang niku mengke Muslim, niku nggih anu Pak. Dereng tentu mlebu surga langsung. Nek mlebu surga niku mesti. Nek langsunge niku lho, langsunge niki dereng menten sing jamin. Percaya mboten? Nek mboten percaya jangan kula bantah entek-entekan. Muslim kudu mlebu surga langsung. Ya wis muslim bae kok bar muslim ya mendem, ya ngerebut bojone wong, ya korupsi ngono pripun? Muslim lho.
Ra mlebu neraka, ya setiap muslim itu tetap akan disiksa kalau dia punya dosa besar yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki. Niku akidah ya. Jadi aja gemleleng peh muslim mesti mlebu surga. Ya mesti mlebune mesti tapi mampir napa mboten niki lho. Nek mampir-mampir warung penak, mampir-mampir neraka. Nggih. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ditimbang amalane, Pak. Antara hasanat wa sayyiat. Timbangan kebaikan kali timbangan kejelekan. Nanging ditimbang. Lah nek umpamane timbangnya terus mandek terus pripun iki? Wah. Iki atau naudzubillah timbangannya apa? Berat yang kejelekan. Naudzubillah. Bisa dimungkinkan nanti akan ada yang memberi syafaat. Lah, memberi syafaat itu bukan hanya Rasulullah. Walaupun syafaat yang inti itu syafaatnya Nabi. Tapi nanti ada syafaat dari termasuk yang dimaksud kita pada pertemuan kali ini ialah syafaat Al-Qur'an. Oh jenengan timbangane ndelahi yo apik gawe nang masjid, tapi niku sering mendolimi manusia. Ya. Maka timbangan kejelekannya itu banyak. Maka karena dia ahli Al-Qur'an, anaknya ahli Al-Qur'an, datang di Al-Qur'an. Lah niku juga dalil bahwasanya nanti setiap amalan-amalan itu akan diwujudkan dalam berupa wujud bentuk. Ada ya diwujudkan, Al-Quran datang. Wujudnya pripun lah niku rahasia Allah. Nanti orang yang dikuburkan, 3 yang mengikuti, 2 akan kembali, yang tinggal hanyalah amalan soleh. Amalan soleh diwujudkan dalam wujud orang, bisa diwujudkan. Nanti ketika penduduk surga, penduduk neraka dikumpulkan, okay? Ketika ditiadakan kematian, jadi sudah tidak bisa mati lagi, nanti didatangkan kematian dalam wujud kambing disembelih. Niki sinten kematian. Maka Allah mengatakan telah mati kematian loh. Telah mati kematian. Akhirnya tidak ada kematian lagi setelah itu. Ya. Intinya berat, Pak. Lah mungkin nek pengen jenengan digampilke pas di hari kiamat, perbanyak baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita memberi syafaat. Jenengan moro ning kantor Disduk Caktil arep nggawe KK karo akte ora enek sing kenal. Wan jenengan ternyata klien-klien yang lain iku wonge ndonggo mobil kabeh. Bisa memungkinkan mereka nyogok ya bindang cepet urusane. Nah ternyata dan jenengan ndalah yo rodok wong rada ra mudengan ngoten lho. Bingung ki arep nang ndi, moro-rono sik. Maka ada di kantor tersebut ternyata dhisike napa? Dhisike niku orang yang pernah Anda tolong ngoten mawon. Atau ternyata dulure. Nah, badhe napa? Arep ngurus kakak karo akte. Pun jenengan pinarak mriko KTM pundi kakane kula urusne. Seneng mboten ngoten niku? Seneng. Sing kuduke mungkin mulai jam sore jam 3, lan niku jam 9 pun rampung, ya. Tanpa mendolimi orang lain. Niku boleh, nggih. Jenengan dadi pegawai niku nek pengen gelis masuk surga dengan wasilah dadi lurah, dadi kaur niku napa? Permudah urusan. Tapi terkadang niku sakniki enten tiyang niku punya semboyan aneh. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah lah niki klien tuh, ya. Harusnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Walaupun bantuan ngeten niki enggak perlu, ya. Ganjan dalan surgane kaur kali lurah keteng mriku. Mau enek napa niku istilahnya? Proposal arep bangun masjid, proposal arep ngadakne kegiatan agama. Wis rasa terlalu jelimet-jelimet tok mriksa wis tanda tangane ngoten mawon. Kurangnya piro? Tak genepi lah ngoten niku, nggih. Kita baca dari penjelasan Syekh Utsaimin tentang hadis tadi. Perintah baca Al-Qur'an tadi, maka itu hukumnya kata Syekh Utsaimin mustahab. Jadi hukum baca Quran itu dianjurkan, sunnah.
Fi kulli waqtin wa ala kulli hal. Asalnya baca Al-Quran itu ialah di setiap waktu dan di setiap keadaan, hukum asalnya. Golek ganjaran gampil niku maca Quran. Nggih. Nek sedekah jenengan ngetokne duit. Haji napa meneh? Poso ya rekoso, cek napa nahan makan minum jima. Dan waktunya tertentu saja. Nek maca Quran sepanjang waktu. Umpamane jenengan kerjane nang klewer dodolan, daripada ngrungokne dangdut kan ya ngrungokne Al-Qur'an utawa maca Quran. Ya, kan bisa disambi. Ya. Nek sing kerjane mboten saged disambi nggih. Mboten saged. Nek saged disambi mboten napa selama tidak mendolimi kerja kita. Syekh Utsaimin menyebutkan ada pengecualian membaca Quran itu, yakni tidak boleh ketika buang hajat. Wah, jenengan kamar mandi kok pengen ngrungokne murotal ya aku. Ngetel murotal jero kamar mandi. Karo naudzubillah. Nah kalau bocori, nek jenengan masuk dunia hitam, tapi mboten sah. Dunia perdukunan, entah Anda sebagai praktisi atau sebagai pasien, niku tidak akan jauh-jauh dari hal-hal yang menjijikkan dan menghinakan Al-Quran, menghinakan Islam. Mungkin enten syaratnya ben iso ngene, syaratnya apa le? Syaratnya apa Mbah? Syaratnya apa? Nggo tung pancian WC kloset niku kiwa tengen kain apa? Mushaf Al-Quran tidak. Kalau buang air besar kok tidak. Naudzubillah. Seperti itu. Ya. Makanya dibantu oleh jin. Sekti tenan, sekti dibaca ora ya ora luka, dibong ya ora ada. Nggih. Kula niku asline Ngawi pengertos nggih. Daerah Ngawi Medion niku pun biasa Pak, tahun 95. Zaman metu Super Semar niku lho. Zaman Super Semar kan dibalik. Nek tahun 48 niku kiai-kiai karo sing ra melu PKI niku dipateni. Wala Super Semar muncul, ganti. Siapapun yang pernah bersinggungan dengan PKI bunuh. Nek sing dhisik dadi hansip zaman tahun sakmono mudeng. Nggih. Niku teng kampung kula niku cuma 3 kakak sing mboten PKI, termasuk simbah kula. Niku kan mateni kakak iparnya sendiri. Anak cilik-cilik digedhog bengi-bengi teng simbah kula niku. Kowe mlayu nang alas. Rasa mulih sik, kan minggat. Soalnya aku kan perintah nih kan membunuh, suruh mateni wae. Nggih. Lah sing diburu, sing dipateni niku mboten gampil, dibacok barang lho mboten mati. Sing dibuang barang mboten mati. Ya, mengke biasanya napa? Golek informasi dhisik niki mergurune karo sapa? Nek gurune wis mati, dhisik bergurune kancane berguru ki sapa? Oh, iki Mbah Wiro, bergurune karo Mbah Citra. Moro Mbah Citra, kancamu penghapusannya apa? Oh, kae godhong jambe. Oh, kae penghapusane nek nyupet napa biting. Nah, makanya enten jenengan tiyang kon maem bothok niku lho, gak gelem nyupet biting. Ya kan ada seperti itu ada, ilmune enten, nggih. Tapi itu sing bantu ya jin niku wae. Tapi biasanya dengan ritual-ritual yang jelek tadi. Nggih. Intine napa? Setiap Anda membutuhkan bantuan jin dan ini haram hukumnya. Dan kita yakini jin itu punya kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Makanya mereka ketok sekti. Nggih. Jin niku lho. Tapi enggak boleh kita minta tolong pada mereka. Dan yakin jin punika tidak akan memberikan servis gratisan. Pasti akan menginginkan Anda menggadaikan keimanan. Okay. Termasuk baca Quran tidak boleh ketika
berhubungan suami istri. Wah niki. Sampai hafid Qur'ane berhubungan suami istri karo maca Qur'an, alhamdulillah. Nggih. Termasuk enggak boleh zikir nggih. Mun jenengan pas menawi manten anyar karo subhanallah enggak boleh, nggih. Lah nek gebres Mas. Dimpet. Ada di kitab fikih yang agak tebal itu dibahas ternyata. Dadose hukum asal orang zikir niku harus terdengar oleh diri sendiri. Makanya jenengan salat. Salat niku nek dibatin sah napa mboten? Mboten sah. Mboten sah. Harus ada pelafatan dan bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kalau salatnya sirriyah. Wajib niku. Makmum sekalian juga. Mentang-mentang makmum ra maca blas nek teko salam, enggak sah salatnya. Tapi ternyata ada satu zikir, satu kondisi zikir yang ketika tidak dilafadzkan itu diberi pahala. Kenapa? Atau kapan? Yaitu zikirnya orang sing gebres ketika jima. Niku nek alhamdulillah dibatin wae. Hajing. Dibatin alhamdulillah. Seperti itu nggih. Ulama niku detail sekali. Hadis yang terakhir, 2 mawon nggih. Wa an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdamuhu suratul Baqarati wa ali Imrana tuhajani an sahibihima. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim lagi. Tapi sahabatnya beda. Sahabatnya menika Nawas bin Sam'an. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nggih. Niki ilmu nggih. Dadose sahabat niku mendengar Nabi niku ilmu ya, sampai nanti hari kiamat diamalkan. Maka setiap yang mengamalkan hadis ini Nawas bin Sam'an kali Abu Umamah tadi mendapatkan pahalanya. Niki fadilah seseorang itu mendengarkan ilmu nggih. Termasuk jenengan mendengarkan ceramah niku juga kalau disampaikan jariyah niku amalnya, pahalanya. Dan Nabi bersabda, nanti akan didatangkan di hari kiamat yakni Al-Quran dan ahli Quran. Ahli Quran itu siapa? Tidak hanya yang membacanya ternyata. Alladzina kanu ya'maluna bih. Ketika di dunia itu ia mengamalkan Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran itu tidak hanya sekedar membaca yang dituntut, tapi napa? Harus mengamalkan. Maka Syekh Shalih Fauzan ketika menafsirkan ayat haqqa tilawati, ya, seseorang membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, sebenar-benar tilawah ialah fil amal, yakni ketika mengamalkannya. Maka ketika seseorang itu di hari kiamat tadi penuh dengan himpitan-himpitan, penuh dengan kesulitan karena dihisab tadi, bahkan ada, ya, saya lanjutkan tadi, seumpama manusia itu harusnya timbangan kejelekan itu lebih berat, yang harusnya dia masuk surga, karena dia ada yang beri syafaat sakit nanti diselamatkan. Termasuk orang yang ngasih syafaat nanti ialah terkadang teman ketika di dunia. Maka jenengan iki teng donya niku perbanyak teman-teman yang soleh. Yo minimal apa, walaupun jenengan boten soleh, kancane soleh kan sapa ngerti sampean saged nggeret teng surga. Nggih. Mas yo boten sregep poso, minimal duwe kanca poso sunah maksudnya. Jarang maca Quran atau maca Quran yang belak-beliku, minimal kancane ahli Quran, hafid. Ya sapa ngerti nanti dikasih syafaat sama temannya. Sehingga harusnya dia masuk neraka karena timbangan kejelekannya lebih berat. Nanti datang pemberi syafaat di hadis ini Al-Quran, maka Al-Quran akan membela Anda. Ini maca kula. Nanti timbangannya malah diwalik, ya. Timbangan kebaikannya lebih berat, maka masuk surga. Bisa seperti itu gambarannya. Kemudian taqdamuhu suratul Baqarah,
maka nanti akan datang di hari kiamat surat Baqarah, surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan surat Ali Imran. Niki fadilah keutamaan baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Seumpama orang itu punya amalan khusus gaya ini bermaca surat dua tok niki ya, dalilnya ini bisa ya. Terkadang amalan niku enggak harus hadis yang khusus, kadang hadis umum diamalkan. Maka jangan mudah membid'ahkan amalan. Umpamane enek tiyang maca Yasin tiap malam Jumat. Ya memang ada hadisnya walaupun lemah. Terkadang bisa karena hadis lemah selama tidak napa palsu, maudhu, niku boleh diamalkan dalam bab badiul amal. Umpamane niku lemah. Ya, maka perkara yang berat sebenarnya menganggap membid'ahkan amalan seseorang niku. Nggih, tanya dulu. Sinau sih. Akan datang surat Al-Baqarah, surat Ali Imran tadi tuhajani an sahibihima, akan membela. Tuhajani artinya membela orang yang pernah membaca dua surat tersebut ketika di dunia. Termasuk tidak akan barang siapa yang rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu akan lari terbirit-birit dari rumahnya. Wah, jenengan ketika di rumah niku ada indikasi jenengan niku disantet. Ya udah dibacakan aja Al-Baqarah niku ben wengi. Nggih, dibacakan saja. Ditirakati. Nek bahasa Ustaz Abdullah ditirakati. Nggih. Seperti itu ya. Dan insya Allah lemah. Jin dukun niku lemah. Ya. Kita niku susah ngeten lho. Kita niku la tarawunaha wahum yarawunakum. Ya, Al-Qur'an seperti itu kan. Susah jin niku kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Dan dia musuh ini kan sekti nih termasuk tanda kutip. Tapi ingat, kita itu sama-sama makhluknya Allah. Maka tatkala kita meruqyah orang lain atau diri sendiri, gantungkan hati Anda kepada Allah. Nanti insya Allah melemah dia. Jin niku, termasuk dukun niku. Dibacakan ya. Termasuk gunane nggih, jenengan gunane salat 5 waktu niku nggih termasuk nggih menolak santet niku saged. Nek salate khusyuk, salate jenengan ngalamun pemean, ngalamun lawuh. Lah pripun ajeng salate iso nangkis santet. Termasuk membaca surat 3 tadi, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, Nas ketika setiap ba'da surat ayat kursi ketika ba'da salat itu gunane nggih niku, menolak niku. Bala itu bisa. Nggih. Itu keutamaan ya. Baca surat Al-Baqarah, lari setan dari rumah itu. Ini berbanding terbalik dengan rumah niku kok disetelke tip. Ya TP nek pengajian apik. Nah TP niku napa? Ngetele. Aja dibanding-bandingke lagi ngetren. Ya malah setane domoro nang omah. Seneng setan niku. Setan niku hobine napa? Ngrungokne musik. Jadi ini nek wong seneng rek musik jadi ini, nah mboten ngoten ya. Termasuk kebiasaan. Nek pengen anak niku ahli Quran, makanya ada teori-teori yang mengatakan zaman tesih napa hamil niku lho. Hamil niku mawon disetelne napa? Al-Qur'an. Ada teorinya seperti itu secara kesehatan, tapi nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Atau mungkin dari hadis atau riwayat saya nggak tahu apa ada keutamaannya. Tapi banyak yang mengamalkan. Okay. Masih kecil diperdengarkan. Nanti di pondok ini gampil anak niku. Mboten asing kali Al-Qur'an, tahu ngerti dhisik pas zamane masih di dalam perut ibunya. Ya. Lah kawit meteng lahir arek sekolah bersing dirungokne bercampur sari terus anake di pondokne melakno ora betah lah apa ora kulino dhisik. Tapi dijak nang wong mantu seneng anake. Kowe ora asing Bu ya iki. Pembiasaan. Ya. Jadi kunci dalam mendidik anak niku 1 pembiasaan, 2 teladan. Ngoten nggih, cekap. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Qur'an. Insyaallah nanti kita dilanjutkan di kesempatan yang lain. Bismillah taala masih dalam bab keutamaan Al-Qur'an.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.